Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. UNESA kembali catatkan namanya dalam MURI, perguruan tinggi inisiator Senam Guru Indonesia. Pameran karya seni mahasiswa Bloko Suto Art Exhibition. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Inovasi Badan Pendidikan Profesi Guru UNESA luncurkan Senam Guru Indonesia dalam rangka Disnatalis ke-60 Universitas Negeri Surabaya. Diikuti oleh 2.219 calon guru dari program PPG Prajabatan, UNESA juga catatkan namanya dalam catatan rekor MURI sebagai universitas pertama yang menginisiasi senam guru. Dalam rangka Disnatalis UNESA ke-60, Badan Pendidikan Profesi Guru BPPG Universitas Negeri Surabaya mempersembahkan Senam Guru Indonesia. Inisiasi ini diselenggarakan oleh mahasiswa PPG Prajabatan di lapangan Rektorat Kampus 2 UNESA Lidah Wetan, Surabaya. Jadi rasionalnya launching Senam Guru Indonesia ini berdasarkan dari kajian ilmiah, literasi yang saya baca bahwa sangat memprihatinkan masyarakat Indonesia itu tingkat kepergerakannya fisik itu sangat rendah sekali. Jadi ratanya hanya 3.513. Padahal 5.000 ke bawah itu termasuk tingkat yang sangat kurang sekali. Idealnya kalau pengen SDM unggul untuk Indonesia itu harus jalannya activity exercise-nya harus di atas 10.000. Pagi hari ini sebetulnya MURI dan Piala ini bukan target kami, tapi target dari UNESA bahwa pengen merubah mindset berpikir bahwa gerak tubuh atau olahraga itu bukan kewajiban yang harus dijalankan, tapi kebutuhan sebagai investasi individual dalam rangka menunjang etos kerja untuk supaya bisa menjawab tantangan global ini yang semuanya harus berkompetisi. Peluncuran Senam Guru Indonesia ini ditandai dengan senam bersama yang diikuti oleh 2.219 calon guru. Agenda ini turut mengukuhkan UNESA dalam pencatatan rekor MURI sebagai inisiator Senam Guru Indonesia. Agenda ini diharapkan mampu menjadi pemantik aktivitas dan gerak masyarakat Indonesia, sehingga nantinya gerak senam guru ini dapat dipertimbangkan untuk direalisasikan di seluruh sekolah di Indonesia. Kalau bisa laksana nasional tentunya ini akan berdampak bukan cuma untuk gurunya, yang tadi saya katakan untuk SDM yang profesional, sehat, bugar dan sebagainya, tapi akan berdampak juga ke siswanya. Kalau gurunya sehat, bugar, sehat, lahir batin, luar dalam, tentunya dalam memberikan pembelajaran akan menyenangkan dan siswa juga akan tentunya lebih aktif dan sebagainya. Itu harapan Kemdikbud. Usai pencatatan rekor MURI, BPPG UNESA juga mengadakan forum group discussion untuk meninjau ulang poin kebijakan PPG jabatan dan prajabatan di Indonesia, sehingga nantinya kebijakan yang disosialisasikan dan diaplikasikan kepada mahasiswa mampu sepenuhnya menunjang kebutuhan guru di Indonesia. Tidak hanya pencatatan rekor MURI dan forum group discussion, pada momentum yang sama, mahasiswa PPG Prajabatan UNESA juga turut pamerkan inovasi media belajar mereka melalui stand pameran media belajar yang dilanjutkan dengan rangkaian pentas seni. Semarak rangkaian acara BPPG UNESA diakhiri dengan flash mob serta pelepasan balon sebagai tanda berakhirnya rangkaian acara launching Senam Guru Indonesia. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Sebagai output dari mata kuliah Manajemen Olahraga Individu, Prodi Manajemen Olahraga UNESA gelar perlombaan lari bertajuk Manor Kids Run. Kegiatan yang diikuti siswa-siswi Sekolah Dasar se-Surabaya Raya ini terbagi menjadi 2 kategori perlombaan, yaitu prestasi run dan family run.
Dalam rangka pelaksanaan tugas mata kuliah Manajemen Olahraga Individu, program studi Manajemen Olahraga menggelar perlombaan lari bertajuk Manor Kids Run pada 9 Juni 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman kompetisi kepada siswa-siswi sekolah dasar, khususnya dalam cabang olahraga lari jarak 2,8 km. Bertempat di lapangan Rektorat Unesa Lidawetan, perlombaan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu Prestasi Run dan Family Run. Catur Supriyanto SPD MKes PhD, Koordinator Program Studi S1 Manajemen Olahraga, mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat berolahraga dan kompetisi sehat di kalangan siswa sekolah dasar, serta menjadi ajang kreativitas mahasiswa dalam mengelola event perlombaan. Jadi harapan kami nanti kegiatan ini adalah kegiatan yang awal, sehingga nanti adik-adik ini yang pertama mereka mengenal tentang dunia atletik, yang kedua adalah mereka untuk bekalnya mungkin nanti di hari depan, mungkin nanti berprestasi di tingkat nasional atau tingkat internasional. Jadi dari sejak awal kita latihkan untuk adik-adik seperti itu. Ini totalnya ada 170 peserta, ya, yang dari daerah-daerah, ada dari Banyuwangi, dari Bojonegoro, ada dari Jombang dan sebagainya. Jadi tidak hanya di Surabaya saja. Ya, ini nanti juga ada peserta dari sekitar Unesa, ya, ini dari Lidawetan, ada di Wiyung dan sebagainya. Seperti itu. Lebih lanjut, Koordinator Program Studi S1 Manajemen Olahraga menyampaikan, kegiatan ini sangat penting untuk melatih mental dan fisik anak-anak sejak dini. Pada kategori Prestasi Run, juara 3 diraih oleh SDN Kapasan 3, juara 2 oleh SDN Sudimoro, dan juara 1 berhasil direbut oleh SDN Sidotopo 5. Sedangkan pada kategori Family Run, para peserta mendapatkan hadiah hiburan dan medali peserta. Salah satu peserta Family Run mengaku senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seru, biar sehat, dan tidak main YouTube terus. Untuk teman-teman, ayo lari, biar sehat. Dengan adanya perlombaan ini, diharapkan siswa-siswi sekolah dasar dapat mengembangkan bakat dan minat mereka dalam cabang olahraga lari. Manor Kids Run tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebuah pengalaman berharga bagi generasi muda dalam dunia olahraga. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Tambang Baskito melaporkan. Belajar langsung dari pengalaman, mahasiswa Prodi S1 Seni Rupa Murni Angkatan 2022 gelar pameran seni bertajuk Bloko Suto Art Exhibition. Kegiatan ini menjadi learning point bagi mahasiswa untuk memahami proses perencanaan pameran karya seni yang bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Bagaimana jika seni bertemu dengan elemen bisnis? Gabungan mahasiswa program studi S1 Seni Rupa Murni Angkatan 2022 gelar Bloko Suto Art Exhibition sebagai implementasi mata kuliah manajemen seni yang menjadi tugas akhir semester. Dipilihnya tema Bloko Suto Art Exhibition tidak terlepas dari dipilihnya Kampung Pecinan Tambak Bayan yang berada di Bubutan, sudut kota Surabaya sebagai lokasi pameran karya. Relevansi tema dan tempat menjadi media inspirasi dan motivasi mahasiswa dalam menampilkan karya seni lukis, seni instalasi, dan seni rupa terapan yaitu 3 dimensi yang berbicara secara jujur dan apa adanya. Dosen pengampu mata kuliah Manajemen Seni FBS Unesa, Mukhlis Arif SSN MSN, memberikan apresiasi terhadap terlaksananya Bloko Suto Art Exhibition yang digelar mulai dari tanggal 7 hingga 9 Juni 2024 ini. Dalam wawancara, Mukhlis Arif menyampaikan apalah arti seni jika terpisah dari masyarakat. Ini kan konteksnya manajemen seni itu lebih kepada event ya, lebih memanage kegiatan. Ukuran keberhasilannya adalah ketika kegiatan ini sudah terlaksana, itu artinya bahwa target tercapai. Ya, target tercapai tidak hanya targetnya, kan sudah target di awal saya minta itu kan di luar itu kan tinggi, stretch it. Target itu harus direntangkan, maka mereka kalau hanya di kampus saja kan nggak direntangkan, maka dia harus keluar. Setelah target direntangkan, maka ya otomatis effortnya akan lebih besar daripada itu. Nah ini, maka apakah nanti dijual atau tidak, nah itu bagian dari publikasi karya. Nah,
kan ada edukasi. Kalau edukasi itu apresiasi, ya ta? Tapi tadi katakan seni untuk bisnis. Ketika ada transaksi, ya kenapa tidak? Ya boleh juga, karena itu bagian daripada satu kegiatan seni juga. Memang sebenarnya mata kuliah, tapi tidak hanya sekedar itu sebagai sebuah bentuk akuntabilitas publik kampus kepada dunia atau di masyarakat. Maka event semacam ini sangat diperlukan. Bukan yang diperlukan, tapi dibutuhkan. Tidak oleh kampus, tapi juga oleh masyarakat di sekitar. Sebanyak 38 mahasiswa Prodi S1 Seni Rupa Murni FBS UNESA Angkatan 2022 saling bekerja sama mewujudkan konsep tugas akhir mata kuliah melalui pameran gabungan. Ketua Pelaksana Ferry Anggriawan menyampaikan persiapan dan pendanaan pameran dilakukan dengan diskusi bersama dan bergotong royong. Alhamdulillah semua berhasil lancar. Harapan saya mewakili semua panitia inginnya sukses untuk acara selanjutnya itu bisa lebih baik dari ini, bisa lebih kompak. Ya mungkin ini baru pertama kali ya acara SRM gabung 2 kelas itu baru pertama kali. Soalnya yang acara yang sebelum-sebelumnya itu cuman beberapa anak dari SRM tapi campur sama pendidikan seni rupa. Tapi yang kalau kali ini pertama kali SRM semua anak itu ikut berkontribusi. Bloko Suto Art Exhibition menjadi sarana learning by experience mata kuliah manajemen seni bagi mahasiswa Prodi S1 Seni Rupa Murni FBS UNESA untuk siap terjun di masyarakat. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rama melaporkan. Sebagai implementasi Project Based Learning mata kuliah Kimia Pangan, mahasiswa Prodi S1 Kimia Angkatan 2021 dan 2022 FMIPA UNESA adakan gelar produk pangan fungsional 2024. Pamerkan 16 produk pangan, kegiatan ini menjadi ajang kreativitas dan inovasi mahasiswa. Mahasiswa S1 Kimia Angkatan 2021 dan 2022 Program Studi Kimia FMIPA UNESA pamerkan 16 produk pangan fungsional bertajuk Gelar Pangan Fungsional dengan tema Makanan Kaya Antioksidan pada 11 Juni 2024. Bertempat di Joglo FMIPA UNESA Ketintang, kegiatan ini menampilkan berbagai inovasi dari mahasiswa yang memadukan ilmu kimia dan kreativitas dalam menciptakan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga menyehatkan. Dosen pengampu mata kuliah Kimia Pangan, Dr. Prima Retno Wikandari MSI mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pangan. Selain itu, gelar pangan fungsional ini menjadi ajang kreativitas mahasiswa dalam menciptakan inovasi produk pangan yang sehat dan kaya antioksidan. Harapannya yang mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di sini ya. Ini kan sebagai inisiasi atau inisiator mereka untuk bisa mengembangkan sesuai dengan visi fakultas, visi universitas di mana ecopreneur ya ini. Nah, inilah salah satu bentuk persembahan kami ya dari satu mata kuliah kimia pangan ya untuk bisa mereka kembangkan. Tahun kemarin itu bahkan mereka sudah rela tidak pulang karena mau berjualan di Car Free Day. Jadi dari hasil yang ada dan mereka sudah mulai coba untuk lewat online by order untuk apa ya melayani pemesanan tapi dengan pesanan, melayani apa pembuatan produk ini dengan pesanan. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Bidang 1 FMIPA UNESA, Profesor Rosalina Ekawati PhD, dengan pemotongan pita sebagai simbol dimulainya pameran. Dalam sambutannya, Profesor Rosalina Ekawati PhD menyampaikan bahwa fakultas akan memfasilitasi mahasiswa dalam pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI dari produk inovasi mereka. Fakultas sudah menyediakan fasilitas untuk adik-adik ini bisa menghak ciptakan dan menghakikkan produk-produk yang sudah dikembangkan. Tidak hanya dari resepnya, mereka juga buat posternya, mereka juga buat karya ilmiah yang nanti semuanya difasilitasi oleh fakultas dan kita juga ada unit-unit pendukung yang memfasilitasi adik-adik itu supaya bisa mempublikasikan karyanya lebih maksimal gitu. Gelar Produk Pangan Fungsional 2024 menjadi ajang bagi mahasiswa
untuk menunjukkan hasil karya mereka, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk pangan yang kaya antioksidan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Regina Rio melaporkan. Prodi S1 Teknologi Pendidikan FIP UNESA gelar fokus group discussion bertema Lokakarya Pengembangan Modul Online Kursus pada MOCC UNESA. Kegiatan ini menjadi strategi FIP UNESA untuk meningkatkan motivasi dan semangat mengajar para dosen. Prodi S1 Teknologi Pendidikan UNESA gelar fokus group discussion dengan tema Lokakarya Pengembangan Modul Online Courses pada MOOC UNESA pada 11 Juni 2024. Tema ini dipilih sebagai bentuk persiapan implementasi formula Massive Open Online Courses, yaitu sebuah program pembelajaran daring yang bertujuan memudahkan akses mahasiswa menyerap informasi perkuliahan. Berlangsung di ruang sidang 01, Gedung Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Kegiatan ini menghadirkan dosen Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dr. Insinyur Samsul Arifin MT, dan Profesor Dr. Rusiono MPD, dosen Teknologi Pendidikan UNESA. Berbagai pertanyaan dilontarkan dari para peserta yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Dalam materi desain dan implementasi inovasi pembelajaran daring atau PJJ dengan paradigma OBE, Dr. Insinyur Syamsul Arifin MT paparkan proses pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa, serta menggerakkan semua sumber belajar, termasuk di dalamnya bidang teknologi pendidikan. Untuk rekomendasi saya ke depannya, ya dosen harus segera menemukan kesenangannya sebagai pendidik, ya. Karena kalau kesenangan itu sudah diketemukan, insya Allah makin seberat apapun tugas itu akan bisa dijalankan dengan baik, ya. Lalu dosen tetap fokus pada kompetensi yang dia inginkan, ya, yang mereka ingin kembangkan sesuai karirnya, ya. Dan yang terakhir tetap semangat, jangan lupa bahagia, ya. Koordinator Program Studi S1 Teknologi Pendidikan, Dr. Utari Dewi SSN MPD menyampaikan bahwa kegiatan utama digelarnya FGD ini untuk mendukung program hibah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang melibatkan institusi dari UNESA dan universitas lain. Ya, nanti akan bisa memfasilitasi siswa untuk belajar, kemudian bisa kita sebarluaskan di prodi-prodi lain dan bisa memberi dampak untuk universitas lain seperti itu. Jadi hibah ini memang untuk kita dan untuk memajukan pembelajaran terkait dengan Massive Open Online Course seperti itu. Harapan kedepannya ini bisa berkelanjutan, bisa tahun kedua dan seterusnya, sehingga eksistensi Prodi TP untuk memajukan pendidikan, memfasilitasi pembelajaran melalui perkembangan teknologi yang adaptif dan transformatif itu bisa terlaksana dengan baik. Dari kegiatan FGD Lokakarya Pengembangan Modul Online Courses pada MOOC UNESA, diharapkan UNESA siap untuk membuat formula yang bisa memberikan motivasi dan semangat sivitas akademikanya dalam proses pembelajaran di era digital. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Nanda Pujo melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.